Ya teman-teman, kita berjumpa lagi di SR Channel. Seperti biasa, saya akan merekomendasikan lagi saham-saham analisa saya. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk 1 minggu ke depan. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya kedepannya semakin berkembang dan semakin banyak informasi yang bisa diberikan. Baik, sekarang kita akan analisa bagaimana pergerakan IHSG untuk 1 minggu ke depan. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk ke chart komposit IHSG-nya. Baik teman-teman, sekarang kita analisa IHSG untuk 1 minggu ke depan. Di sini kita bisa lihat IHSG pada hari Jumat kemarin ditutup naik 0,72% di harga 6.700. Jadi untuk itu kita akan lihat dulu bagaimana tren IHSG ini teman-teman ya. Nah, untuk tren IHSG juga kalau saya lihat masih bergerak sideways teman-teman ya. Di sini bisa dilihat ya teman-teman ya. Dari Oktober 2021 itu sampai sekarang ini 4 Januari ini ya, sampai Januari 2022 ini masih bergerak sideways IHSG teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya lihat IHSG ini masih bergerak sideways, namun perlu diperhatikan untuk 1 minggu ke depan IHSG ini apabila dia hari Senin depan berhasil melanjutkan kenaikan dan berhasil dalam 1 minggu ke depan juga dia berhasil breakout di harga 6.753 ini, maka ada kemungkinan IHSG akan kembali uptrend ya teman-teman ya. Dan untuk targetnya sendiri ada di harga 7.000. Namun teman-teman amatin apabila dalam 1 minggu ke depan IHSG masih gagal break di harga 6.753 ini, jadi ada kemungkinan dia akan kembali terkoreksi dan masih akan bergerak sideways teman-teman untuk 1 minggu ke depan. Nah, untuk RSI-nya juga sendiri bisa dilihat di sini masih berada di atas 50. Jadi dorongan volumenya masih cukup kuat. EMA 8 dan 21 ini juga EMA 8 sudah berhasil memotong EMA 21. Jadi IHSG juga sebenarnya masih punya potensi untuk melanjutkan kenaikan. Baik, seperti itu analisa saya untuk IHSG ini 1 minggu ke depan. Kita lanjutkan ke analisa saham. Saham yang pertama akan saya analisa saham BBNI. Dan seperti biasa, pada penutupan hari Jumat kemarin saham BBNI ini naik 125 poin di harga 7.075. Nah, di sini kita lihat RSI-nya masih berada di atas 50. Dan EMA 8 juga berhasil memotong EMA 21. Nah, sekarang kita akan lihat trennya sendiri. Untuk trennya sendiri juga sebelumnya juga dari bulan November awal sampai dengan Januari ini saya perhatikan saham BBNI ini masih bergerak sideways. Namun di sini saya melihat ada resisten di harga 7.200. Jadi teman-teman yang baru mau trading hari Senin depan, teman-teman amatin saham BBNI ini. Apabila saham BBNI ini berhasil breakout di harga 7.200,
baru teman-teman pertimbangkan untuk melakukan open posisi. Namun apabila dia hari Senin depan masih mengalami koreksi, ada kemungkinan saham BBNI ini masih akan bergerak sideways. Nah, di sini saya menentukan area entry dan area take profit serta area stop loss untuk saham BBNI ini. Jadi teman-teman hari Senin depan bisa amatin. Untuk teman-teman yang mau trading saham BBNI ini, teman-teman bisa lihat area entry dan area take profit dan serta area stop loss ini. Dan sekali lagi juga saya katakan area entry dan take profit serta area stop loss ini hanya sebagai disclaimer ya. Jadi sebagai barometer saja untuk teman-teman dalam mengambil keputusan. Jadi resiko ditanggung sendiri ya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk analisa saham BBNI ini. Untuk satu pekan ke depan saya melihatnya. Kita lanjutkan ke analisa saham berikutnya. Untuk saham berikutnya itu ada saham BJBR ya teman-teman ya. Untuk saham BJBR ini kita lihat pada hari Jumat kemarin ditutup berhasil naik 5 poin di harga 1360. Sekarang kita lihat bagaimana tren saham BJBR ini. Nah, kalau saya lihat saham BJBR ini juga masih ada peluang untuk pergerakannya masih dalam tren sideways teman-teman ya. Nah di sini juga saya melihat area-area supportnya ya teman-teman ya. Dimana area support kuatnya itu ada di 1330 ini ya. Jadi di sini ada 1, 2, dan 3 kali. Dimana ada terjadi pembalikan harga di area 1330 ini yang merupakan area support kuatnya. Dan di sini juga dia perlahan-lahan sudah mulai naik. Walaupun bisa kita lihat juga di sini RSI-nya juga masih berada mendekatin garis 50. Dan secara EMA 8 dan 21-nya, EMA 8 juga sudah mendekatin untuk kembali berpotongan dengan EMA 21. Jadi teman-teman yang hari Senin depan baru mau entry saham BJBR ini, teman-teman boleh amatin di area entry yang sudah saya tentukan dan area take profit serta area stop loss-nya. Dan sekali lagi saya katakan untuk area entry dan area take profit dan stop loss ini hanya sebagai disclaimer. Resiko ditanggung sendiri. Karena untuk area ini sendiri saya berikan adalah tujuannya untuk sebagai barometer dalam melakukan trading. Jadi sebagai alat ukurnya saja ya teman-teman ya. Di sini tapi saya melihat saham BJBR ini cukup bagus karena sudah berada di area supportnya. Jadi teman-teman yang baru mau entry, teman-teman boleh amatin satu pekan ke depan. Apabila dia masih berada di area entry yang sudah saya tulis di atas ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk open posisi. Apabila berhasil open posisi, amatin dalam satu pekan ke depan. Apabila dia berhasil rebound tapi masih kesulitan menembus atau mencapai area resisten di 1450 ini, boleh pertimbangkan untuk take profit. Namun apabila sebaliknya dia mengalami koreksi hingga menembus area stop loss di 1290, teman-teman boleh pertimbangkan untuk cut loss dulu ya teman-teman. Seperti itu analisa saya untuk saham BJBR ini. Kita lanjutkan ke analisa saham berikutnya.
Saham berikutnya saham BJBR. BJBR pada hari Jumat kemarin, maaf teman-teman, saham berikutnya saham Jasa Marga, JSMR. Saham Jasa Marga pada hari Jumat kemarin ditutup naik 60 poin di harga 3.950 ya teman-teman. Nah, untuk saham BJBR ini juga saya melihat pergerakannya masih bergerak sideways teman-teman, untuk secara trennya ya teman-teman ya. Karena di sini juga saya melihat sebelumnya beberapa kali area harga 3.800 ini berhasil menahan penurunan dan kembali menaikkan harga ya teman-teman ya. Nah, di sini juga saya tentukan area entry, area take profit dan area stop loss-nya. Teman-teman boleh pertimbangkan. Dan secara RSI-nya juga bisa dilihat di sini. Untuk RSI sendiri juga sudah berada mendekatin 50 ya teman-teman ya. Dan kurang lebih sama seperti saham BJBR, saham Jasa Marga juga. Secara EMA 8 dan 21-nya, EMA 8 sudah mendekatin EMA 21-nya. Jadi sangat mungkin apabila dia melanjutkan kenaikan hari Senin depan, maka EMA 8 dan 21 ini akan berpotongan. Untuk strategi entry-nya, teman-teman boleh lihat untuk area entry-nya hari Senin depan. Apabila dia masih berada di area harga yang sudah saya tentukan, teman-teman boleh pertimbangkan untuk open posisi. Dan setelah itu amatin dalam 1 pekan ke depan. Apabila dia masih gagal menembus area resisten terdekat di 4100 ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk take profit. Dan sebaliknya, apabila dalam 1 pekan ke depan dia mengalami koreksi hingga menembus area stop loss yang sudah saya tentukan, teman-teman boleh pertimbangkan untuk cut loss dulu ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu analisa saya untuk saham Jasa Marga ini. Kita lanjutkan ke analisa saham berikutnya. Ya, saham Pewon ya teman-teman ya. Untuk saham Pewon ini pada hari Jumat kemarin ditutup tidak mengalami kenaikan dan penurunan, dia tetap di harga 480. Nah, untuk saham Pewon ini saya lihat secara trennya juga kurang lebih sama, dia bergerak sideways, ada kemungkinan ini teman-teman ya. Dan di sini juga dia sudah selesai. Kalau saya lihat merupakan area support kuatnya di 458 ini. Dan secara EMA 8 dan 21 juga sama ya teman-teman ya. Bisa dilihat dia juga sudah mendekatin dan hampir terjadi perpotongan EMA 8 dan 21-nya. Dan untuk RSI juga sudah mendekatin area 50. Nah, di sini saya tentukan untuk area entry-nya sendiri untuk saham Pewon ini ada di harga 482 sampai dengan 478 ini teman-teman boleh pertimbangkan. Apabila dia masih berada di area harga ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk open posisi. Dan juga perhatikan apabila dalam 1 pekan dia masih kesulitan menembus area resisten 500, boleh pertimbangkan untuk take profit dulu. Dan sebaliknya apabila dia
mengalami koreksi hingga menembus area stop loss di 455, teman-teman berpertimbangkan untuk cut loss dulu. Nah, seperti itu analisa saya untuk saham Paywon ini untuk 1 minggu ke depan. Dan inilah juga analisa yang bisa saya berikan untuk saham-saham yang saya analisa. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan dalam 1 minggu ke depan. Jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini supaya kedepannya semakin berkembang dan semakin banyak informasi yang bisa diberikan. Dan jangan lupa juga untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya kedepannya semakin berkembang dan semakin banyak informasi yang bisa diberikan. Kita berjumpa lagi 1 minggu ke depan. See you next time. Bye.